Amerika itu tidak terlalu aman sekarang. Orang bisa bebas memegang senjata dan bisa saja nanti kamu bisa jadi korban dan sebagainya. Maksudnya di Indonesia, cara berpakaian ke gereja itu bagian dari ungkapan religius. Orang cenderung tertutup. Di sana orang sangat terbuka dan bahkan kadang vulgar. Bahkan ada umat masuk gereja cuma pakai celana sejengkal dan juga celana pendek, terlihat bebas kan. Dan ada yang juga pakai tank top saja. Iya. Saya masuk kelas dengan celana panjang, baju kemeja, sepatu. Itu seperti di Indonesia, karena di Indonesia kampus itu identik dengan pakaian formal kan. Tapi ketika masuk kelas, karena itu juga masih transisi dari summer ke fall, itu teman-teman itu pakai celana olahraga aja. Celana olahraga dan sendal jepit aja masuk kelas teman-teman. Bahkan profesornya cuma pakai celana pendek. Tidak terlalu resmi dengan penampilan ini. Enggak terlalu resmi, karena untuk orang Amerika yang penting kita belajar ke kelas, mau belajar, aktif berdiskusi, dan kita harus belajar sesuatu yang baru, dan kita harus produktif secara akademik, dan mereka tidak terlalu peduli cara kita berpakaian. Dan waktu itu profesornya profesor perempuan, dia hanya pakai baju kayak tank top aja, dosen profesornya, tapi agak panjang, tapi cuma separuh aja gitu. Separuh aja ya. Nggak tutup semua. Terbuka lah ya. Terbuka, dan dia pakai celana pendek aja dosennya. Nggak pakai rok formal, nggak pakai baju formal. Iya, itu memang sangat beda sekali dengan beda. Dan teman-teman kelas juga kebanyakan, karena di kelas itu cuma saya international studentnya, yang lainnya itu orang Amerika semua. Dan mereka itu cuma pakai celana pendek dan baju hemat-hemat, dan bahkan bajunya tidak tutup semua sampai ke bawah. Waduh, masih lihat itunya. Iya. Besarnya. Iya. Ketika kita masuk di dalam bis, masih ada 1-2 orang yang kadang berkhotbah di dalam kereta atau di bis. Itu denominasi apa ya, Protestan? Kebanyakan teman-teman Protestan, mereka lebih militan di dalam kereta, di dalam mobil. Kadang mereka bawa tas, dan di tas itu mereka bikin kutipan firman kitab suci. Ditempel gitu? Iya, tempelan besar-besar, dan kita semua bisa baca. Halo sahabat Katolik terkini, ya, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam episode bincang-bincang seputar iman Katolik. Kali ini saya kedatangan saudara saya yang selama ini sedang belajar di Amerika untuk mengambil magisternya. Ya. Nah, kali ini dia datang ke Indonesia untuk libur, tapi sebenarnya bukan untuk libur saja. Dia datang untuk melakukan penelitiannya, untuk menyelesaikan tesisnya. Nah, ini saudara saya, saudara Johan, terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir dalam episode kali ini, ya, dalam Katolik terkini. Bagaimana kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Saya merasa sangat terhormat bisa diundang di sini. Sebenarnya saya merasa terhormat sekali karena akhirnya saya mendapatkan pengalaman, cerita-cerita pengalaman di Amerika, dan juga pengetahuan tentang, tentu Amerika itu kan menjadi negara yang sangat berkembang. Yeah. Nah, kali ini coba saudara cerita sedikit ya, cerita pengalaman saudara selama di Amerika. Tapi sebelum kita masuk ke sana, coba saudara Johan cerita dulu latar belakang pendidikannya, waktu itu S1-nya ambil apa, lalu kemudian kenapa memutuskan untuk memilih studi di Amerika ya, untuk ambil magisternya. Karena saya tahu kan saudara waktu itu pernah cerita juga kan bahwa saudara ingin mengambil magisternya itu di Jerman, di Eropa. Tapi kemudian ternyata saudara memilih di Amerika. Itu kira-kira kenapa itu? Ya, itu pertanyaan menarik. Dan membawa saya pada momen-momen penting di masa lalu ketika harus mengambil keputusan untuk studi. Sebelumnya saya ingin menceritakan latar belakang soal S1 ya. Saya studi filsafat S1 di Sekolah Tinggi Filsafat Yogyakarta, Jakarta ya. Dan sejak itu saya memiliki minat yang besar untuk studi filsafat. Saya sangat menikmati studi filsafat di STF Yogyakarta. Dan sejak itu juga saya berkomitmen untuk melanjutkan studi di bidang filsafat juga. Makanya setelah lulus S1 dan sempat bekerja sebentar, saya terobsesi untuk melanjutkan studi filsafat di Jerman. Dan pada
2020 saya mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta sampai mendapatkan sertifikat B1, B1. Iya, tapi waktu itu lembaga beasiswa yang akan saya lamar mengubah aturannya bahwa untuk melamar beasiswa itu harus minimal sertifikatnya B2. Nggak bisa B1. Sementara waktu itu uang saya sudah habis untuk harus mengambil kursus lagi, dan akhirnya saya terpaksa menangguhkan mimpi itu untuk ke Jerman. Dan pada tahun 2021 saya melihat ada peluang untuk studi ke Australia dengan adanya beasiswa AAS, Australia Awards Scholarship, dan saya sempat mendapatkan beasiswa itu. Saya lolos, tapi short course-nya yang dibayar oleh beasiswa itu, hingga kemudian saya mendapatkan sertifikat IELTS akademik, IELTS untuk studi ke Australia. Tetapi kemudian saya berpikir sepertinya Australia terlalu dekat, dan saya ingin mengeksplorasi negeri-negeri yang jauh yang memiliki budaya yang sangat berbeda dari kita, supaya saya bisa belajar jauh lebih banyak untuk bisa mengalami kehidupan sosial yang jauh lebih dinamis. Iya. Apalagi kan lagi masih muda ini kan. Iya, apalagi masih muda. Jiwa muda dan semangatnya itu masih menggebu-gebu. Benar. Makanya saya berpikir saya masih muda dan saya harus pergi ke negeri-negeri yang jauh. Nanti kalau sudah mulai memasuki usia misalnya 40, 50, oke lah. Kalau masih mau studi lanjut, cari yang dekat-dekat aja gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk ke Inggris dengan dua universitas yang jadi prioritas saya waktu itu adalah University of Birmingham dan London School of Economic and Political Sciences. Dan waktu itu bahkan saya sudah diterima. Dua-duanya dulu kampus itu sudah diterima? Tidak, satunya di University of Birmingham. Saya sudah mendapatkan LOA, surat tanda diterima, diundang untuk jadi mahasiswa ke situ. Tetapi kemudian setelah saya mereview kembali kurikulum di kampus itu, saya kemudian mempertimbangkan ulang karena S2-nya cuma berlangsung 1 tahun. Padahal iya, sehingga saya berpikir pengalaman internasionalnya sangat singkat dan terbatas, sementara saya pinginnya lama dan belajar lebih banyak. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Kehidupan sosial. Iya, kehidupan sosial, budaya, mengalami kehidupan internasional yang luas dan dinamis gitu kan. Akhirnya kemudian saya mempertimbangkan lagi. Nah, ditambah lagi kurikulum di jurusan saya itu di University of Birmingham kurang lengkap untuk proyeksi karir masa depan saya. Kebanyakan kuliah dalam kelas, coursework, kurang mata kuliah tentang risetnya, juga tidak ada kesempatan untuk riset yang ekstensif. Sementara saya punya minat untuk melakukan riset etnografik yang memang butuh lama dan itu immersive research, dan itu tidak ada di jurusan saya itu di University of Birmingham. Juga tidak ada juga kesempatan internship-nya, sehingga saya berpikir nanti pengalaman akademiknya sangat terbatas, cuma belajar di dalam kelas dan setahun lagi. Itu yang kemudian membuat saya berpikir untuk mencari peluang yang lain. Dan itu yang membawa saya kemudian pada riset tentang kampus-kampus di Amerika. Akhirnya dapatlah kampus saya yang sekarang, Arizona State University, yang memang peringkat 1 untuk inovasi risetnya. Untuk dunia atau? Iya, di Amerika setahu saya. Dia nomor 1 di bidang inovasi, termasuk ini inovasi riset. Akhirnya saya melamar ke kampus yang sekarang dan kurikulumnya cukup lengkap sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan proyeksi karir masa depan saya. Saya ingin menjadi peneliti dan saya ingin memperdalami mata kuliah seputar metodologi penelitian secara mendalam dan kuat. Dan di kampus saya sekarang saya mendapatkan itu. Ada banyak mata kuliah tentang metodologi penelitian, tentang penelitian, dan berbagai macam metode penelitian diperkenalkan. Juga ada mata kuliah yang mengharuskan kami melakukan internship ke lapangan, penelitian langsung lah. Bertemu dengan komunitas tertentu yang ingin kita teliti, lalu melakukan applied project, applied research project, penelitian terapan yang ringan sebagai bekal bagi kita
sebelum melakukan penelitian yang serius untuk tesis seperti yang akan saya lakukan sekarang. Sehingga pengalaman akademiknya cukup lengkap. Ada coursework, ada kuliah di dalam kelas, penguatan basis teoritisnya untuk penguatan basis teoritis, dan kemudian ada internship untuk penguatan applied research-nya. Dan juga ada sekarang academic research yang memang serius untuk penelitian tesisnya. Dan saya akan melakukan tesis selama 3 bulan, itu ethnographic field research, dan itu yang saya cari, penelitian yang imersif seperti itu. Berarti, itu makanya saya ke Amerika. Berarti pertimbangannya itu karena setelah di riset tadi kan tentang 2 kampus di Inggris itu, ya, bahwa kurikulumnya belum lengkap, ya. Silabusnya. Iya, maksudnya tidak lengkap untuk saya. Dalam artian ketika mengambil jurusan, saya tentu berpikir saya mau jadi apa di masa depan. Saya ingin menjadi peneliti yang memang betul-betul menjadi peneliti yang serius, yang profesional. Oleh karena itu saya membutuhkan jauh lebih banyak mata kuliah penelitian, metodologi, termasuk internship untuk memperkuat applied research project-nya, penelitian-penelitian terapannya, dan juga untuk memperkuat pengalaman advokasi di lapangan juga. Dan itu tidak terlalu menjadi penekanan kuat di kampus-kampus di Inggris yang menjadi pilihan saya waktu itu. Dan akhirnya kemudian saya berpikir harus ke Amerika. Tapi apakah jurusannya itu masih sama waktu itu? Jurusan waktu memutuskan untuk kuliah di Inggris itu masih sama jurusannya yang kemudian saat ini yang sedang saudara belajar di Amerika? Sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Rumpunnya sama, rumpun ilmu sosial. Di University of Birmingham waktu itu saya ambil jurusan Global Ethics, etika global. Etika global. Di kampus yang sekarang di Arizona State University, Amerika, saya ambil jurusan Human Rights and Global Justice. Itu lebih spesifik. Lebih spesifik, ya? Iya, lebih spesifik. Dan di situ saya tidak hanya belajar pengetahuan akademis di dalam kelas, tetapi juga belajar melakukan advokasi sosial dan juga belajar melakukan penelitian sosial yang serius. Dan bagusnya juga kampus saya di Amerika Serikat itu juga punya banyak kerjasama mitra penelitian dengan jurnal-jurnal internasional di Amerika yang memang juga menjadi jurnal-jurnal internasional terkemuka di dunia juga. Yang menjadi acuan bagi banyak orang. Yang menjadi acuan bagi asosiasi ilmuwan sosial di dunia. Iya, menarik juga itu, ya. Memang kalau saya lihat si saudara ini kan orangnya yang sangat senang untuk belajar, ya. Iya. Lalu kemudian untuk memutuskan tadi untuk kuliah di Amerika saja melalui riset yang panjang, gitu, ya. Tapi bagaimana itu ketika kemudian kan saudara itu sudah memutuskan untuk kuliah di Amerika nih. Iya. Nah, pasti itu saudara punya bayangan tentang kehidupan Amerika itu seperti apa. Nah, bagaimana persepsi dari saudara tentang Amerika sebelum kemudian kan mengalami kehidupan di sana sesungguhnya? Iya. Sebelum berangkat ke Amerika, saya membayangkan bahwa Amerika itu sangat individualistik. Kurang lebih seperti Eropa gitulah. Itu yang pertama. Sehingga saya sudah bersiap untuk itu. Kita hidup di Indonesia sangat komunal, dan saudaranya masih kental, ya. Kita masih peduli antara satu sama lain, itu masih sangat di pinggir jalan, meskipun kita tidak saling kenal di Indonesia, kita masih bisa saling sapa satu sama lain. Dan kadang juga kita terlalu sibuk dengan urusan orang lain juga. Dan di Amerika kan tidak terlalu. Dan saya berpikir waktu itu seperti itu. Amerika itu sangat individualistik dan tidak terlalu pusing dengan urusan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi dinamika kehidupan religius, saya membayangkan Amerika itu kurang lebih seperti Eropa, di mana agama, ekspresi beriman itu tidak terlalu relevan di ruang publik. Dalam arti bahwa sekularisasi itu membuat kehidupan beragama itu dibatasi di ruang publik, dan itu hanya menjadi urusan privat masing-masing orang. Yang kemudian membawa orang pada pilihan untuk menjadi misalnya ateis atau agnostik sebagai buah dari sekularisasi itu. Sekularisasi yang kemudian membawa implikasi sekularisme gitu, ya. Apalagi kan banyak cerita tentang kehidupan orang di Amerika itu kan, itu sangat sekular sekali, ya. Tidak peduli satu sama lain, gitu kan.
Iya. Berarti itu yang ditakuti pada saat awal tuh ya. Itu yang saya pikirkan. Dan hal lain yang saya pikirkan adalah bisa saja di Amerika nanti saya bisa menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa kriminal seperti penembakan dan lain sebagainya, karena itu sering diberitakan di media, dan teman-teman dan juga keluarga saya waktu itu mewanti-wanti bahwa Amerika itu tidak terlalu aman sekarang. Orang bisa bebas memegang senjata dan bisa saja nanti kamu bisa jadi korban dan sebagainya. Itu yang saya pikirkan dan itu juga yang saya takuti. Oh, tapi lalu kemudian setelah itu tadi kan ada punya bayangan itu tadi dari berita-berita yang ada. Apa persiapan saudara itu kemudian dalam konteks menghadapi situasi seperti itu tadi, baik dalam kehidupan sosialnya maupun dalam kehidupan penghayatan iman. Apalagi kan saudara sudah sangat mendalam belajar tentang teologi juga kan. Tentu ada ketakutan tersendiri nanti. Bagaimana saya berhadapan dengan situasi itu? Nah, gimana itu? Iya, itu juga jadi bagian dari pergulatan sebelum ke sana ya. Di Indonesia kita begitu tertaut dengan kehidupan religius, dalam artian kita tidak sungkan untuk mengekspresikan kehidupan religius itu di ruang publik ya. Dan saya sudah siap untuk itu waktu itu di Amerika, bahwa kehidupan religius atau ekspresi beriman saya mungkin tidak akan seperti yang saya lakukan di Indonesia, dan saya akan siap untuk beradaptasi dengan budaya yang baru di sana. Dan setelah sampai di sana memang saya mengalami itu. Mungkin karena ini juga kan, mungkin karena saudara kan sudah menggebu-gebu untuk belajar, tapi ya mengabaikan dulu lah pertimbangan itu kan untuk memikirkan situasi itu tadi. Intinya lolos dulu ke sana gitu kan. Sempat dipertimbangkan, tetapi itu tidak terlalu serius dipertimbangkan karena berpikir bahwa yang penting saya ke sana dulu. Apapun yang terjadi di sana nanti akan saya hadapi, karena itu konsekuensi dari pilihan saya ke sana. Artinya sebelum saya ke sana saya sudah melakukan riset dan saya sudah tahu bahwa akan ada risiko-risiko seperti ini, akan ada peluang-peluang seperti ini. Maka apapun yang terjadi ketika saya sudah berada di sana, maka saya harus hadapi dengan berani, karena keputusan ke sana adalah keputusan saya sendiri, dan saya harus bertanggung jawab dengan semua risikonya, dan juga harus semangat menyambut peluang-peluangnya. Karena tujuannya tadi untuk belajar ya. Iya, benar ya. Oke. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya dari saya itu, apakah ada culture shock-nya menghadapi situasi di sana? Tadi kan ada bayangan tadi nih tentang situasi Amerika, lalu kemudian masuk di sana, hidup menjadi bagian dari orang Amerika di sana. Apakah ada culture shock-nya? Oh iya, ada banyak culture shock. Banyak sekali ya. Ketika tiba di Amerika. Culture shock pertama, ketika saya mendarat di bandara Los Angeles dan juga ke kota tempat saya tinggal, culture shock pertama adalah pada waktu itu saya tiba di akhir summer ya, transisi dari summer ke fall, itu pertengahan Agustus, awal Agustus. Kami mendarat di kota tempat saya tinggal sekarang itu pada jam 8 malam, dan itu masih terang di sana. Iya, karena ketika summer matahari itu agak lambat terbenamnya, kadang setengah 10 baru terbenam. Siang panjang tuh ya? Siang panjang kalau summer, kalau musim panas. Dan waktu itu kami mendarat jam 8 malam, dan itu masih sangat terang dan panasnya minta ampun di kota saya. Panas. Kalau dibandingkan dengan Jakarta gimana? Lebih panas di sana. Karena tempat saya tinggal itu ada di pesisir barat Amerika, dan itu jauh lebih panas dari daerah pesisir timur seperti New York atau Washington. Dia jauh lebih panas. Dan waktu itu shock culture pertama itu, wow, panas jam 8 malam tapi masih sangat panas di sini dan masih terang gitu. Itu culture shock pertama. Culture shock kedua, karena waktu itu saya tiba hari Sabtu di sana, lalu hari Minggunya ke gereja. Gimana nih? Dan menariknya di gereja itu, saya melihat orang itu tidak sesopan kita dari segi cara berpakaian ke gereja. Di Indonesia kalau kita ke gereja, orang sangat sopan. Meskipun ada 1-2 orang yang tidak terlalu sopan dari segi cara berpakaian, tetapi mayoritas orang masih ada kepedulian lah untuk memperhatikan penampilan ke gereja. Iya, maksudnya di Indonesia cara berpakaian ke gereja itu bagian dari ungkapan religius. Orang cenderung tertutup. Di sana orang sangat terbuka dan bahkan kadang vulgar. Bahkan ada umat masuk gereja cuma pakai celana sejengkal dan juga celana pendek, terlihat bebas sekali. Dan ada yang juga pakai tank top saja.
dan itu hampir semuanya gitu. Itu shock culture. Mungkin kan itu tadi budaya di sana. Itu karena budaya. Ya. Karena memang budaya di sana kalau lagi musim panas, orang akan mencari pakaian yang hemat bahan. Pakaian pendek-pendek, bajunya, celananya pendek-pendek, dan itu fenomena umum ketika musim panas. Bahkan kalau ke gereja juga mereka memakai pakaian-pakaian seperti itu. Iya, dan sebagai orang yang baru di situ agak ada sedikit kaget juga loh. Kok mereka masuk gereja dengan cara berpakaian seperti ini. Tetapi kemudian semakin lama terbiasa. Shock culture yang kedua adalah di kampus. Di kampus? Iya, saya masuk kelas dengan celana panjang, baju kemeja, sepatu, itu seperti di Indonesia. Karena di Indonesia kampus itu identik dengan pakaian formal kan. Tapi ketika masuk kelas, karena itu juga masih transisi dari summer ke fall, itu teman-teman itu pakai celana olahraga aja. Celana olahraga dan sendal jepit aja masuk kelas teman-teman. Bahkan profesornya cuma pakai celana pendek. Tidak terlalu resmi dengan penampilan ini. Enggak terlalu resmi, karena untuk orang Amerika yang penting kita belajar ke kelas, mau belajar, aktif berdiskusi, dan kita harus belajar sesuatu yang baru, dan kita harus produktif secara akademik, dan mereka tidak terlalu peduli cara kita berpakaian. Dan waktu itu profesornya profesor perempuan, dia hanya pakai baju kayak tank top aja, dosen profesornya, tapi agak panjang, tapi cuma separuh aja gitu. Separuh aja ya. Nggak tutup semua. Terbuka lah ya. Terbuka, dan dia pakai celana pendek aja dosennya. Nggak pakai rok formal, nggak pakai baju formal. Iya, itu memang sangat beda sekali dengan Indonesia. Beda sekali. Dan itu juga jadi shock culture. Dan teman-teman kelas juga kebanyakan, karena di kelas itu cuma saya international student-nya, yang lainnya itu orang Amerika semua. Dan mereka itu cuma pakai celana pendek dan baju hemat-hemat, dan bahkan bajunya tidak tutup semua sampai ke bawah. Waduh, masih lihat itunya. Iya. Besarnya. Iya. Untuk kita itu mungkin kurang santun, tapi untuk mereka itu biasa-biasa saja. Shock culture berikut adalah di dalam kelas ketika berdiskusi, kita di Indonesia kan biasanya menjaga sikap sopan dan harus formal gitu kan. Tetapi teman-temannya itu di dalam kelas mereka naikkan kakinya di atas kursi, dan sambil berdiskusi mereka naikkan kakinya di atas kursi, dan it's okay di sana. Yang penting ide kita itu bisa diterima oleh teman-teman, artinya bisa jadi bahan diskusi. Kita aktif di kelas, tidak jadi soal kamu mau duduk seperti apa, kaki naikkan ke atas, dan dosen tidak persoalkan itu. Ngeri juga ya, ekspresi kebebasan itu sampai kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu kan sangat jauh sekali ya. Pasti itu menjadi bahan pembicaraan kalau di sini. Di Indonesia dosen tidak akan membiarkan itu, dan pasti dia akan jadi bulan-bulanan dosen kan. Tapi di sana tidak jadi persoalan. Lalu kemudian apakah ada juga culture shock-nya berkaitan dengan penghayatan iman tadi itu beragama? Soal berpakaian tadi ke gereja itu, apakah ada lagi yang lain, misalnya pembicaraan tentu yang berkaitan dengan agama, apakah ada sensitifnya atau tidak? Ya, di sana kebanyakan orang tidak terlalu terbuka mengekspresikan agamanya di ruang publik. Sebagai contoh, di dalam kelas, ketika kita diskusi di dalam kelas, teman-teman itu tidak terlalu terbuka mengatakan saya Katolik atau I am Christian gitu kan. Atau dalam artian mereka diskusi terbuka, tetapi mereka tidak terlalu terbuka memperlihatkan identitas pribadinya, entah itu identitas religius atau identitas yang lain gitu. Tapi kalau saya bandingkan dengan Eropa, orang Amerika itu masih sedikit lebih religius lah. Sebagai contoh, ketika kita masuk di dalam bis, masih ada 1-2 orang yang kadang berkhotbah di dalam kereta atau di bis. Itu denominasi apa ya, Protestan? Kebanyakan teman-teman Protestan, mereka lebih militan di dalam kereta, di dalam mobil. Kadang mereka bawa tas, dan di tas itu mereka bikin kutipan firman kitab suci. Ditempel gitu. Iya, tempelan besar-besar, dan kita semua bisa baca. Dan beberapa kali saya lihat di bis. Dalam arti itu, di satu sisi mereka kadang tidak terlalu terbuka mengekspresikan imannya, tetapi untuk orang-orang tertentu yang memang agak fanatik dalam tanda kutip, tidak selamanya negatif,
mereka begitu terbuka membahasakan imannya itu di ruang publik. Dan saya melihat meskipun ada gelombang sekularisme di sana, dalam artian kalau kita tanya teman-teman, mereka bilang saya agnostik, saya ateis, atau kadang mereka bilang saya tanpa afiliasi dengan agama, tetapi saya menghormati orang-orang beragama. Mereka katakan itu. Tetapi gelombang sekularismenya itu saya lihat tidak separah Eropa. Orang masih cenderung religius. Kalau di Eropa kan sekularisme itu cenderung institusional, dan itu membuat ekspresi religius itu seringkali tidak relevan dalam kehidupan publik. Tapi di Amerika masih ada. Di Amerika sekularisme itu tidak terjadi secara institusional melalui pemisahan resmi antara agama dan negara, tetapi itu terjadi sporadis di akar rumput. Iya, karena orang terekspos misalnya dengan sains, atau juga dengan apa yang mereka pelajari yang membuat mereka berpikir rasional dan merasa bahwa dunia ini punya mekanismenya sendiri dan tidak lahir dari proses religius seperti yang diceritakan dalam kitab suci, seperti itu. Dan di dalam undang-undang mereka, di dalam konstitusi mereka itu secara terang-terangan mengatakan bahwa Allah yang menciptakan negara kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu ekspresi religius itu cukup terbuka dan masih sangat relevan di ruang publik di sana dibandingkan dengan Eropa yang saya tahu ya. Berarti tidak ada batasan lah bahwa orang untuk mengekspresikan agamanya di ruang publik, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tapi di sana kan ini juga ya, mayoritasnya kan Kristen Protestan di sana. Iya, mayoritasnya Kristen. Saya kan seringkali juga dengar itu misalnya beberapa denominasi dari Protestan ini seringkali terlalu fanatik ya pada ajarannya, sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang kemudian intoleran lah dalam konteks itu ya, dalam konteks kebebasan beragama tadi. Bagaimana? Apakah ada juga situasi seperti itu? Ataukah seperti yang diceritakan tadi ya, orang bebas saja mengekspresikan agamanya di ruang publik itu? Iya, memang kadang ada ekses seperti itu ya. Tetapi saya tidak mau menyebutnya sebagai fanatik atau radikal, mungkin militan sih. Banyak teman-teman beragama itu sangat militan dalam mengungkapkan rasa religiusnya. Sebagai contoh tadi, seperti yang saya katakan, sebagai contoh, saya pernah ke New York dan di dalam kereta ada orang masuk dan berkhotbah. Berkhotbah di depan kita dan tanpa peduli bahwa orang-orang yang mendengar itu orang Kristen atau orang Katolik yang masih punya koneksi dengan kitab suci yang sama. Mereka tidak peduli dan mereka datang berkhotbah, dan ada teman-teman dari agama lain juga di situ. Mereka tidak peduli dan mereka berkhotbah dengan percaya diri, berkhotbah di dalam kereta, di ruang publik. Iya. Dan semua orang mendengar aja, tidak dipersoalkan gitu. Dan juga dalam banyak, tapi ya itu kebanyakan terjadi di ruang publik, dan saya kira sih mau dikatakan fanatik mungkin terlalu berlebihan mungkin, tetapi saya mau mengatakan militan gitu ya. Mereka sangat militan dalam mempromosikan ajaran imannya gitu. Berarti mereka bertindak seperti itu tapi tidak melakukan tindakan kekerasan kan, artinya memaksa orang juga supaya mereka ikut dengan mereka, orang lain ikut dengan mereka gitu. Atau ada juga itu? Iya, saya melihat ekses kekerasan itu mungkin ada, tapi tidak terlalu vulgar dan tidak terlalu kasar. Dalam diskusi misalnya tentang iman dan lain sebagainya, memang ada kesan bahwa orang ini memaksakan kebenarannya pada kita, tetapi itu tidak berujung pada kekerasan. Itu hanya pada level diskursus aja. Ada klaim-klaim bahwa punya kami yang lebih benar, kamu tidak. Tapi tidak sampai pada kekerasan. Ya. Lalu kemudian ini, kan ada banyak perbedaan itu tadi kan, perbedaan soal penghayatan iman ya, ekspresi iman di ruang publik itu. Bagaimana tanggapan saudara itu ya, dengan perasaan saudara itu ya, situasi seperti itu, apakah ada kekosongan kemudian yang dialami melihat situasi itu tadi kan? Saya sendiri tidak mengalami kekosongan. Saya justru merasa kehidupan beriman saya sebagai orang Katolik semakin mendalam setelah berada di sana. Kenapa?
Yang pertama di kampus semua komunitas religius itu diberi ruang. Di kampus saya tergabung dalam komunitas Katolik, namanya Newman Center. Ada Saint Mary College juga di situ. Dan ada kapela di kampus, ada kapel khusus untuk mahasiswa Katolik atau komunitas Katolik di kampus. Padahal itu kampus negeri, itu milik pemerintah, milik pemerintah. Tapi ada kapel khusus di situ dan itu seperti paroki. Dan jadwal kegiatan komunitasnya, jadwal kegiatan doanya itu ada terus. Bahkan 11-12 dengan seminari di Indonesia. Sebagai contoh, misalnya di kapel kampus itu setiap hari ada misa. Lalu setiap hari ada pelayanan pengakuan dosa untuk seluruh mahasiswa. Bagus sekali berarti itu. Untuk seluruh mahasiswa, iya benar. Jadi semua mahasiswa yang ingin mengaku dosa itu selalu ada kesempatan untuk itu setiap hari, dan pastornya ada 4. Selalu ada tuh. Selalu ada setiap hari. Pastornya ada 4 di situ. Kemudian 1 kali seminggu pada hari Rabu ada penyembahan sakramen Maha Kudus. Ngeri juga ya. Lalu sekali seminggu ada Bible study. Belajar kitab suci. Belajar kitab suci. Jadi setiap orang yang mau belajar kitab suci, mendalami iman Katolik, belajar di situ langsung dengan pastornya. Lalu ada juga katekis mahasiswa yang direkrut oleh komunitas itu. Mereka menjadi pewarta, dalam artian bahwa mereka yang akan mencari teman-teman Katolik, siapa yang mau memperdalami teologi dasar Katolik, kitab suci, atau juga yang mengikuti kegiatan volunteer. Karena komunitas itu juga sering melakukan kegiatan sosial. Contoh misalnya membagikan makanan gratis untuk homeless, untuk orang-orang yang tidak punya rumah, pada gelandangan. Dan juga kegiatan sosial lain, misalnya ada organisasi tertentu, misalnya Vincent de Paul di sana, yang sering kali melakukan pelayanan kepada orang-orang terlantar, orang-orang gelandangan, dan kita sering kali bantu di situ juga. Berarti saudara di sana tidak mengalami situasi situasi kesendirian ya, kesepian dalam konteks iman itu tadi, karena lingkungannya itu sangat mendukung untuk sangat mendukung terlibat di sana. Sangat, bahkan pada bulan Oktober tahun kemarin kami melakukan perarakan sakramen Maha Kudus keliling kampus. Benar. Semua orang melihat kami tidak peduli. Kami sibuk melakukan penyembahan sakramen Maha Kudus, perarakan keliling kompleks kampus dengan romonya sampai di kampus. Juga waktu masa Prapaskah kemarin, waktu Jumat Agung, kami melakukan jalan salib keliling kampus. Jalan salib. Tidak terganggu dengan yang lain itu maksudnya. Tidak terganggu. Dan dalam masa-masa jalan salib pada Jumat Agung itu tidak ada liburan di Amerika. Maksudnya meskipun itu hari besar religius agama Katolik, salah satu komunitas yang sangat komunitas religius yang besar di Amerika, itu tidak ada libur. Tapi kami komunitas Katolik di kampus itu, dan juga ada banyak umat dari lain melakukan jalan salib keliling komunitas kampus, keliling kompleks kampus, teman-teman lain lihat. Dan kita diberi ruang untuk itu, sejauh kita tidak mengganggu orang lain, tidak merusak orang lain. Itu bagus ya. Iya, kita diberi ruang. Teman-teman yang Muslim juga, sebagai contoh, teman-teman dari Indonesia atau juga dari negara lain pada waktu Ramadan kemarin, mereka diberi kesempatan untuk buka puasa bersama di kompleks kampus. Dan organisasi-organisasi itu difasilitasi oleh kampus, bahkan juga dibiayai oleh kampus untuk misalnya snack dan lain sebagainya. Situasi seperti itu membuat kita akhirnya dewasa itu menghayati iman kita itu kan, karena kita diberi ruang kebebasan untuk mengekspresikan itu ya. Kita diberi kebebasan oleh pemerintah, oleh kampus ya. Dan semua komunitas itu diberi kebebasan untuk berekspresi sejauh ekspresinya itu positif, tidak mengganggu orang lain. Dan selain mengikuti komunitas Katolik di kampus, ada juga komunitas Katolik Indonesia. Di kota tempat saya tinggal, dan ada banyak, mungkin kurang lebih 100 kakak. Dan itu sangat aktif komunitas Katolik Indonesia itu. Sekali sebulan kita adakan misa bersama, sharing bersama, acara bersama. Lalu kemarin waktu Prapaskah, kita melakukan jalan salib rutin setiap hari Jumat. Dan kebetulan saya salah satu aktivis di komunitas itu. Saya membantu bagian liturginya.
dan saya sangat senang tergabung dalam komunitas Katolik Indonesia di Phoenix namanya, di kota tempat saya tinggal. Dan sekali sebulan ada juga pendalaman iman di situ. Ada romo dari Indonesia yang melakukan pelayanan. Kalau kalian tidak terpanggil, maksudnya kan kalian sudah belajar teologi di sini, maksudnya terpanggil untuk menjadi katekis juga di sana kan? Beberapa kali saya berbagi pengetahuan, maksudnya apa yang saya pelajari dulu waktu menjadi biarawan Fransiskan atau juga waktu belajar teologi, saya berbagi dengan teman-teman di komunitas itu. Sebagai contoh, misalnya waktu Advent ada pendalaman iman bersama, sharing tentang Advent. Natal. Iya, menjelang Natal. Mereka bertanya soal Natal, soal Advent. Ada romonya di situ dan saya berbagi juga pengetahuan karena romonya juga beri kesempatan untuk sharing. Juga kemarin memasuki bulan Maria, berdoa rosario dari rumah ke rumah. Kami biasa lakukan sekali seminggu hari Sabtu. Bergilir dari rumah ke rumah umat Katolik Indonesia yang ada di kota tempat saya tinggal. Dan banyak orang, teman-teman anggota komunitas itu yang memang belum mengerti mendalam soal doa rosario itu ya. Misalnya peristiwa-peristiwa dalam doa rosario atau seperti apa struktur doa rosario. Dan beberapa kali saya ikut bantu gitu menjelaskan. Kadang romonya juga kadang memberi kita ruang, ada beberapa dari kita yang misalnya belajar lebih sedikit dari teman-teman itu tentang teologi, tentang doa-doa itu, kita bantu berbagi gitu. Dan mereka sangat militan. Berarti tidak mengalami kesepian. Saya tidak pernah mengalami kesepian. Karena dikelilingi oleh orang Indonesia juga dan juga orang-orang Katolik ya. Benar. Jadi nyaman juga ya untuk sangat nyaman. Bahkan saya merasa iman saya lebih bertumbuh dan berkembang di sana karena komunitasnya itu sangat positif dan kegiatan pendalaman imannya sangat banyak. Mungkin dulu saya belajar teologi secara akademik, saya memiliki pengetahuan akan iman Katolik, tetapi saya merasa setelah berada di sana, saya punya pengalaman iman itu lebih banyak. Dulu saya belajar bagaimana iman Katolik, ajaran Katolik itu prosesnya seperti apa. Di sana saya mengalaminya. Tidak lagi belajar secara akademik, tetapi belajar melalui pengalaman iman itu sendiri, melalui perjumpaan dengan komunitas-komunitas Katolik, juga melalui penghayatan dalam konteks kehidupan sosial yang sangat dinamis. Iya, lebih dinamis lah kehidupannya ya. Sangat dinamis. Tidak terlalu kaku ya, dan juga beri ruang untuk mengekspresikan itu. Iya, saya sangat mengapresiasi ya pemerintah Amerika dan juga pihak kampus yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi kita untuk mengekspresikan iman itu. Bahkan waktu Jumat Agung kita melakukan perarakan jalan salib dari kompleks kampus ke sebuah bukit dekat kampus dan kita melewati jalan raya. Kita melakukan jalan salib di sepanjang jalan, di pinggir jalan raya. Tidak terganggu dengan apa maksudnya dengan lalu lintasnya. Kita tetap mengikuti lalu lintas. Kita ambil di jalur pedestrian untuk pejalan kaki. Di trotoar. Iya, kita tetap ikut aturan. Tetapi dalam artian bahwa di Amerika kita diberi ruang untuk mengekspresikan iman itu di ruang-ruang publik. Secara bebas lah ya. Secara bebas. Yang penting jangan merusak orang lain. Iya, maksudnya kita mengekspresikan itu, tetapi tetap mengikuti aturan yang ada. Iya. Lalu kemudian ini kehidupannya sangat dinamis. Ya. Pastikan kita juga sebagai pribadi lah. Ya. Mungkin pernah mengalami krisis tertentu, entah krisis itu datang dari belajar, kemudian mempertanyakan banyak hal, sampai kemudian mungkin mengalami krisis iman juga. Iya. Apakah itu pernah terjadi di sana atau lewati aja begitu dengan kebersamaan tadi, dinamika kegiatannya yang banyak? Nah, untuk pengalaman saya, justru komunitas itu yang membuat saya itu membantu bertumbuh dan berkembang. Tidak hanya dalam hal iman, tetapi juga dalam hal relasi sosial. Kehidupan sosial. Iya. Saya bayangkan kalau komunitas-komunitas itu tidak ada, terutama misalnya komunitas Katolik Indonesia atau komunitas Katolik di kampus. Kalau tidak ada komunitas itu, mungkin saya akan mengalami krisis karena beban kuliah sangat besar dan tidak semudah di Indonesia kita membangun pertemanan di sana. Misal contoh teman-teman kelas saya, di kelas kita sangat dekat, ya, kita sangat dekat, diskusi, saling menanggapi.
dan kita berpikir kita dekat. Iya. Tapi ketika keluar kelas, ketemu di lorong, itu seperti tidak saling kenal. Wih, ekstrim juga itu. Iya, misalnya kita dua teman kelas. Di kelas kita nyambung diskusinya, kerja kelompok, saling tanggap menanggapi dalam diskusi. Tapi kemudian ketika selesai kelas, misalnya ada acara di kampus, ketemu di lorong, itu seperti tidak saling kenal. Orang sangat sungkan untuk menyapa kalau memang kita tidak punya kedekatan personal. Karena di dalam kelas itu dianggap sebagai relasi yang formal, relasi akademis. Diskusi. Iya. Jadi ketika berada di luar kelas itu kita seperti tidak saling kenal. Dan itu bagian dari ekspresi individualistik yang membuat kita itu kehilangan attachment, kayak kehilangan kedekatan dengan orang lain ya. Relasinya serba formal gitu ya. Benar. Ya. Adanya komunitas-komunitas religius seperti komunitas Katolik Indonesia, komunitas Katolik di kampus, itu membuat saya memiliki kedekatan relasional dengan orang-orang di sekitar saya. Komunitas Katolik Indonesia membuat saya membangun relasi yang dekat dengan orang lain, di mana saya bisa sharing. Misalnya ada teman-teman mahasiswa, teman OMK di komunitas Katolik itu ada, dan kita bisa saling sharing, olok-olok seperti di Indonesia, bercanda gitu bercanda, yang membuat kita memiliki kedekatan relasional dengan mereka. Ketika kita mengalami beban kuliah, kita bisa sharing dengan mereka. Ketika mereka juga mengalami masalah, mereka sharing. Sehingga komunitas Katolik Indonesia itu sangat membantu saya. Dan juga komunitas Katolik di kampus itu juga sangat membantu. Berarti itu pelajaran kemudian ya. Maksudnya pelajaran dalam arti gini kan, terbiasa dengan kehidupan di sini tadi, kehidupan komunitasnya, maksudnya kehidupan saling menyapanya, kepedulian pada yang lain besar, lalu kemudian sampai di sana individualnya itu sangat tinggi gitu ya. Sangat, orang Amerika itu sangat individualistik. Di jalan kalau kita tidak saling kenal, orang tidak mau peduli. Tidak kepo ya, seperti orang Indonesia itu kan keponya tinggi sekali. Bahkan kalau misalnya di pedestrian kita jalan, kamu misalnya mengalami masalah, selama kamu tidak minta bantuan saya tidak akan menolong. Tidak tanya gitu ya? Enggak tanya. Orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Atau ketika di ruang publik, misalnya di jalan, ada orang yang teriak-teriak sembarang. Kan di Amerika banyak orang yang kadang overdosis konsumsi obat, dan kadang mereka teriak-teriak sembarang di stasiun. Itu kayak orang gila gitu kan, kayak orang sinting. Kita berpikir mereka omongnya siapa, tidak jelas, dan lain sebagainya. Tapi orang lain tidak mau peduli. Bagus juga, di satu sisi kan itu bagus ya. Iya. Jangan tidak terlalu kepo dengan kehidupan orang. Tidak terlalu kepo dan tidak terlalu mengurusi kehidupan orang. Di dalam kereta, contoh misalnya, kamu mau mendengar musik, lalu kamu menyanyi. Iya. Dan orang tidak terlalu pusing. Kalau kamu tidak suka, kamu sumbat aja telingamu dengan headset. Oh gitu. Dan supaya tidak terdistraksi gitu. Ngeri juga aja. Iya. Ekspresi kebebasan tadi itu ya. Kebebasan itu sangat dihargai di Amerika. Meskipun kadang kebablasan itu ekspresi kebebasannya, tapi orang tidak terlalu peduli. Individual tadi itu ya. Sangat individualistik. Lalu kemudian saya mau beralih ke ini tadi ya. Itu pengalaman bagaimana teman Yon kemudian merasa nyaman juga kehidupan di sana. Nah, saya mau menggali tentang isu-isu sosialnya. Bagaimana pemerintah Amerika dan juga tokoh-tokoh agama Katolik di sana peduli pada isu-isu sosial. Misalnya yang sangat besar di sana itu kan LGBT itu ya. LGBT, bagaimana imigrasi. Pemerintah sendiri menanggapi isu itu, atau gereja lah. Lebih tepatnya itu gereja, tokoh-tokoh agama Katolik gitu ya. Pastor, uskup menanggapi isu-isu itu seperti apa sih di sana? Ya, itu menarik. Amerika memberikan ruang yang sangat terbuka bagi setiap ekspresi identitas ya, termasuk ekspresi identitas dengan orientasi seksual yang khusus seperti itu, orang teman-teman LGBTQ. Dan di Amerika mereka diberi ruang untuk itu. Ada komunitas-komunitas LGBTQ di sana, dan itu diberi ruang terutama waktu masa pemerintahan Joe Biden kali lalu, ketika Partai Demokrat memimpin pemerintahan, kelompok-kelompok seperti itu diberi ruang. Bahkan komunitas mereka itu diakui oleh negara, tidak dibatasi dan juga tidak dipersekusi. Bahkan kemarin ada wacana dari kubu Demokrat, misalnya dari Harris, yang mengizinkan orang melakukan aborsi. Itu saking dihargainya kebebasan itu.
Tetapi itu kemudian mendatangkan kritik dari kelompok-kelompok agama konservatif, terutama kelompok agama mayoritas kayak Kristen, Protestan atau Katolik. Mereka mengkritik dengan keras karena memang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristiani. Juga kebijakan anti imigrannya Trump sekarang, anti pengungsi, kan anti imigran itu melahirkan kritik keras dari gereja Katolik, juga dari kelompok Protestan. Contoh dalam pemilihan umum kemarin Trump itu dimenangkan oleh kelompok-kelompok konservatif itu, dalam artian bahwa komunitas yang menyumbang suara yang cukup banyak untuk Trump itu adalah komunitas agama konservatif, misalnya Katolik, Protestan, karena Partai Demokrat Harris terlalu mewacanakan itu mengizinkan aborsi dan lain sebagainya. Dan itu sangat ditentang oleh kelompok-kelompok agama konservatif seperti Katolik, Protestan, dan satu-satunya pilihan mereka yang lebih baik, yang setidaknya bisa mirip dengan nilai-nilai yang dihayati Katolik adalah apa yang ditawarkan oleh Trump. Dia mengatakan cuma ada 2 seks, yaitu laki dan perempuan, tidak boleh ada aborsi, dan itu menarik simpati kelompok-kelompok konservatif itu. Akhirnya kan dia mendapatkan suara terbanyak. Dan sekarang kebijakan anti imigrasinya Trump, dia udah mendeportasi banyak orang, termasuk international student, dan kita juga tidak aman di sana ya. Dan saya juga tidak tahu apakah nanti saya masih bisa masuk US lagi atau ditolak gitu, karena kebijakan imigrasinya sekarang itu sangat strict, dan kadang visa kita itu dicabut hanya karena mungkin kita afiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita aktif juga dalam itu aksi sosial. Apalagi jurusan saya Human Rights and Global Justice, itu diidentikan dengan dengan protester di sana. Aktivis hak asasi manusia. Mereka sering mengkritik pemerintah Amerika yang mendukung Israel untuk melakukan invasi ke Palestina, dan menurut mereka itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Dan seringkali demonstrasi pro Palestina itu muncul dari afiliasi organisasi hak asasi manusia, keadilan sosial. Makanya orang-orang seperti saya yang belajar hak asasi manusia, keadilan sosial, itu seringkali dicurigai dan terus-menerus diprofiling oleh pemerintah. Apakah orang ini protester atau tidak? Kalau misalnya ketahuan punya afiliasi ke situ atau pernah melakukan protes, itu di-revoke visanya dan disuruh pulang ke negara asal. Berat juga tantangannya itu. Iya, makanya di Amerika saya sopan-sopan aja. Gitu. Meskipun ada isu tertentu yang kiranya harusnya kita bisa berkontribusi, misalnya mendiskusikan isu itu atau mengkritik pemerintah di sana, tetapi kita kemudian harus sadar diri bahwa kita orang asing di situ, kita imigran di situ, jadi harus membatasi diri. Atau kalau tidak nanti kita menghadapi konsekuensi serius. Karena banyak mahasiswa aktivis itu yang sudah di-revoke visanya dan sudah disuruh pulang ke negaranya, padahal studinya belum selesai. Dari pihak gereja, tokoh-tokoh agama itu masih peduli untuk mengkritisi kebijakan pemerintah itu sebagai contoh, ada seorang uskup Protestan waktu ibadah, kalau nggak salah waktu ibadah inaugurasi Trump, waktu pelantikan Trump ada ibadah gitu yang pimpin itu ada bishopnya, dan di situ dia dari mimbar sabda ketika khotbah dia mengatakan, berpesan kepada Trump, kalau bisa berbelas kasihlah kepada para imigran, kepada para pengungsi, jangan mengusir mereka. Mereka mencari kehidupan yang baik di sini. Tanpa ada mereka, tidak ada yang bisa mencuci piring-piring kita di restoran. Tidak ada yang bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan yang memang krusial di sini. Misalnya pekerja buruh-buruh kasar, itu kebanyakan imigran. Dan waktu ibadah pelantikan Trump itu, bishopnya itu menyampaikan itu. Kalau bisa berbelas kasihlah kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa tokoh-tokoh agama itu memang punya kepedulian dan dengan serius menyuarakan keprihatinan sosial itu untuk kemanusiaan. Dan juga uskup-uskup Katolik beberapa kali juga mengkritik kebijakan anti-imigrannya Trump.
Ya, apalagi kan disuarakan terus oleh Paus juga, iya, masih Paus Franciscus ini. Iya, benar. Dan kita akan melihat mungkin ada tegangan itu juga dengan adanya paus baru, orang Amerika lagi. yang saya lihat sangat pro pada orang kecil. Iya, baru-baru ini kan dia itu menyampaikan itu seruan perdamaian di Ukraina itu. Iya, benar. Rusia itu. Lalu pertanyaan berikutnya yang ingin saya sampaikan juga itu ya. Kalau saudara itu membandingkan dengan Indonesia, apa kira-kira kekurangan atau kelebihannya dari kehidupan penghayatan iman di Amerika dan juga di Indonesia itu? Saudara kan sudah mengalami dua situasi itu kan, situasi di Indonesia dulu ya. Apa kira-kira kelebihannya di Indonesia dan juga di Amerika itu? Iya, pada dasarnya kita harus mengakui bahwa setiap model ekspresi kehidupan sosial atau juga kehidupan beriman ditentukan oleh konteks masing-masing ya. Indonesia punya konteksnya sendiri, Amerika punya konteksnya sendiri, dan konteksnya itu seringkali spesifik. Maka sering mungkin agak susah kita bandingkan bahwa ini kelebihan, ini kekurangan, tetapi mungkin yang kita lihat adalah apa yang unik di sini, yang unik di sana. Yang saya lihat di Indonesia, orang masih sangat menjaga cara berpakaian ketika masuk tempat ibadah. Cenderung tertutup, meskipun ada satu dua yang terbuka, tetapi secara umum tertutup. Ya, di Amerika kebanyakan terbuka. Poinnya adalah, saya melihat di Amerika orang tidak terlalu mementingkan hal-hal yang atributif. Misalnya cara berpakaian, dan orang tidak terlalu mengurusi kita soal itu. Tetapi mereka sangat serius. Maksudnya meskipun mereka pakaian terbuka masuk ke gereja, tetapi saya melihat di dalam gereja mereka serius berdoa. Mereka khusyuk berdoa. Mereka juga militan untuk berdoa. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan volunteer sosial yang ketika gereja membutuhkan tenaga untuk pelayanan sosial, orang begitu semangat untuk mengekspresikan imannya itu secara sosial melalui kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi bagi saya, meskipun ada perbedaan dalam konteks berpakaian itu, tetapi mereka cukup militan dalam beriman. Nah, di Indonesia kita melihat bahwa cara berpakaian yang tertutup itu tentu dipengaruhi oleh kebudayaan timur kita ya, yang cenderung sopan dan tertutup. Tapi ekspresi beriman itu juga ya, saya melihat di Indonesia juga ya, cukup terlihat ya, orang berdoa khusyuk dan juga terlibat dalam kegiatan sosial ya, membantu orang-orang yang susah ya. Tetapi ada keunikan-keunikan tertentu yang ditentukan oleh konteks-konteks masing-masing yang spesifik. Kehidupan sosial tentu sangat berpengaruh juga ya dalam bagaimana orang mengekspresikan diri itu. Tapi dari pengalaman saudara sendiri ya, apakah ada perasaan mengalami perkembangan dalam penghayatan iman itu kan, dalam konteks kehidupan di Indonesia, lalu kemudian mengalami situasi lain di Amerika gitu kan? Cara berpikirnya soal tentang iman atau penghayatannya seperti apakah ada dari saudara sendiri mengalami perubahan itu dalam diri itu? Iya, saya mengalami perubahan itu. Dalam artian saya mendapatkan exposure yang baru setelah ada di Amerika. Nah, kalau saya lihat di Amerika, meskipun kita diberi ruang untuk mengekspresikan kebebasan religius kita di ruang publik, tapi negara itu seringkali membatasi dirinya dari pengaruh-pengaruh religius itu. Sebagai contoh, meskipun Amerika itu masih religius, tapi kebijakan-kebijakan publik itu terpisah dari ekspresi religius itu. Undang-undangnya itu memang dibangun berdasarkan ya aspek rasionalitas legal, aspek rasionalitas hukum gitu. Tidak dicampur adukan oleh nilai-nilai religius. Di Indonesia kita masih sering melihat bahwa kadang produk hukum, regulasi itu seringkali dibentuk oleh persepsi religius. Seringkali begitu lah ya. Kalau di Indonesia kan terlihat itu ya, campur aduk saja ya, antara agama, lalu kemudian politik. Hingga kemudian ya mandat terus pembicaraannya seputar itu terus, seputar agama terus. Dan di Amerika meskipun orang
bisa mengekspresikan kehidupan religiusnya secara terbuka di ruang publik, tetapi mereka tidak begitu mudah dipolitisir. Mereka tetap memilih secara rasional. Ya itu mungkin terpengaruh dengan SDM-nya juga kan ya, atau? Iya, bisa saja seperti itu, tetapi itu butuh kajian lebih lanjut karena saya tidak mau berargumen secara prematur ya. Tetapi yang saya lihat bahwa di Indonesia ekspresi religius itu, identitas itu masih sering dipolitisir secara vulgar ya, secara vulgar. Di Amerika saya melihat mungkin ada upaya politisir seperti itu, tetapi itu tidak dilakukan secara vulgar, tetapi dengan melihat kesamaan nilai. Sebagai contoh, orang-orang Katolik konservatif misalnya mendukung calon tertentu karena memang dia mempromosikan nilai-nilai yang inline, yang sesuai dengan nilai-nilai religius yang kami hayati. Kemudian politisi-politisi itu juga menggait pemilih tidak dengan mempolitisir identitas primordial mereka, tapi dengan memberikan mempromosikan nilai-nilai yang mungkin sesuai dengan kehidupan nilai-nilai religius yang kita hayati, tetapi mereka tidak melakukannya secara vulgar. Tetapi itu dijelaskan melalui bahasa-bahasa populer, bahasa-bahasa sekular, tetapi kemudian orang religius melihat kesamaannya dengan nilai-nilai religius mereka yang menarik simpati mereka. Menanggapi secara rasional lah ya. Iya, di sana orang lebih rasional dalam berdemokrasi, dalam berpolitik. Iya. Kalau di Indonesia saya melihat isu-isu itu atau dimainkan kan isu politik. Identitas primordial itu, identitas religius itu dipolitisir secara vulgar dan kadang kasar. Saya tidak melihat itu di Amerika. Ya. Meskipun ada upaya itu, tetapi tidak sevulgar atau sekasar di sini ya. Iya. Memang benar sih kalau kita lihat bukan beda sekali lah ya. Negara yang masih berkembang dengan negara yang sudah maju ya. Iya. Tapi ya terima kasih banyak Saudara Johan yang sudah membagikan ya pengalamannya tadi ya ketika sudah di Amerika. Lalu kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan ini. Apa satu kata deh yang menggambarkan Saudara Johan setelah berada di Amerika itu? Apa? Satu kata dulu. Syukur. Syukur. Terima kasih. Ya, penting syukur. Syukur itu lebih dari sekedar terima kasih. Oh, gimana maksudnya? Butuh penjelasan ya, karena waktu sudah terbatas. Yang terakhir ini ya, apa kira-kira pesan dari Saudara Johan tadi ya? Begitu banyak tadi pengalaman yang disampaikan oleh Saudara Johan. Mudah-mudahan menginspirasi dan juga memberikan gambaran umum bagi teman-teman mungkin tertarik ya ingin kuliah di Amerika atau di luar negeri lah ya, di Eropa atau di mana. Nah, kira-kira apa pesan dari Saudara Johan itu bagi teman-teman yang mungkin masih sampai saat ini masih merasa takut untuk kuliah di luar negeri karena mendengar tadi berita-berita tentang sekularitas lah, tentang LGBT lah yang di sana. Kira-kira apa yang ingin mau disampaikan kepada teman-teman? Iya, pertama kalau memang punya niat untuk studi ke luar negeri, kamu harus pikirkan kamu ingin mencari apa? Apa yang Anda cari dalam hidup? Apa yang kita cari dalam hidup? Kembali ke makna hidup nih. Iya. Apa yang kita cari dan kita mau menjadi seperti apa di masa depan? Iya. Sehingga dengan itu kita menentukan jurusan studinya apa, lalu negara yang cocok itu apa. Jadi jangan sekedar pergi ke luar negeri untuk gaya-gaya aja atau untuk ikut-ikut orang, tetapi itu harus dilihat pertama-tama dari diri kita. Kita butuh apa dalam hidup ini? Kita mau menjadi apa di masa depan? Lalu kira-kira bidang studi yang cocok untuk proyeksi karir masa depan saya ini apa? Kira-kira bidang studi yang cocok untuk membangun hidup saya yang saya konsepkan seperti ini, itu apa? Setelah itu kita bisa melakukan discernment. Kira-kira studi seperti ini untuk hidup saya seperti ini bagusnya di mana? Kurikulum yang lengkapnya di mana? Apakah di negara ini atau di negara itu? Apakah di universitas ini atau di universitas itu? Jadi yang paling penting itu adalah kita mau cari apa dalam hidup dan kita mau menjadi seperti apa. Setelah itu, tujuannya supaya hidup itu punya orientasi yang jelas, tidak sekedar ikut membeo arus sosial atau ikut
orang-orang pada umumnya. Sehingga studi itu kemudian memang cukup sehingga berkontribusi untuk hidup kita, untuk membentuk masa depan kita seperti yang kita harapkan. Supaya fokus juga belajarnya. Supaya fokus tidak juga hanya pergi senang-senang terkesan dia kuliah di luar negeri. Gitu ya. Penentuan bidang studi, penentuan negara, penentuan universitas itu kemudian. Yang paling penting itu adalah kita tahu apa yang sedang kita cari dan kita punya konsep mau menjadi seperti apa di masa depan. Ya, gitulah ya teman-teman ya. Saya pikir apa yang disampaikan sharing yang disampaikan oleh Saudara Johan itu sudah sangat mendalam. Begitu banyak pengalaman yang dia bagikan tadi itu ya. Mudah-mudahan lagi-lagi saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan poin-poin pentingnya ya. Bagi teman-teman yang tertarik nanti kuliah di Amerika, ya bisa kontak juga Saudara Johan di media sosialnya itu ya. Dengan senang hati. Bisa sharing bagaimana dia dulu akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Amerika. Begitu ya teman. Terima kasih. Oh ya, sampai kapan di Indonesia? Sampai pertengahan Agustus. Agustus kembali lagi. Ya, setelah penelitian 3 bulan karena ini ethnographic research. Jadi butuh waktu lebih lama. Setelah 3 bulan akan kembali ke Amerika untuk melanjutkan proses penulisan dan bimbingan tesis. Mudah-mudahan teman Yohan tesisnya cepat selesai. Amin. Dan harapan saya yang paling besar tuh saudara bisa kembali ke Indonesia dan harus memberikan kontribusi. Karena saya akui Saudara Johan ini punya punya skill, punya sesuatu lah yang bisa menyumbang banyak untuk Indonesia. Karena saya kenal baik dengan saudara saya ini, orang yang cerdas gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan, harapan saya sih di sini dia buat konten lagi ya. Nanti kita buat konten lagi ya. Dengan senang hati. Begitu dulu ya sahabat Katolik terkini. Terima kasih karena sudah mengikuti sharing kami berdua tadi sejak awal. Oke, bye. Bye.